Salam jumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap saudara baik-baik dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, untuk konten kita saat ini yang membahas tentang Q&A atau question and answer, kita membahas judul Jika Tuhan Berkuasa, Mengapa Dia Tidak Melenyapkan Segala Macam Penyakit, termasuk penyakit hari-hari ini yang menular dengan begitu ganas. Kalau Dia berkuasa, kenapa Dia tidak lenyapkan saja penyakit ini dan membiarkan kita sehat? Nah, marilah kita membahasnya dalam konten saat Q&A saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang berkuasa atas tubuh kita, atas tubuh jasmani kita. Dia berkuasa penuh bahkan atas tubuh, jiwa, dan roh manusia kita. Sebab Dia adalah penguasa atas kehidupan manusia, bahkan seluruh manusia di bumi ini. Kalau kita membaca di Matius pasal 10 ayat yang ke-28, demikian bunyinya, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa. Dikatakan di sini, Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudaraku, dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa atas tubuh kita, atas jiwa kita, bahkan atas roh kita. Dia berkuasa atas apa yang mendatangkan kebaikan buat kita atau apa yang mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Termasuk saudaraku terhadap penyakit-penyakit yang merajalela hari-hari ini. Tuhan berkuasa penuh atas segala penyakit dan kelemahan kita. Saudara bisa baca di dalam Matius 4 ayat 23 bahwa Dia berkuasa atas segala macam penyakit dan kelemahan. Saya baca Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat yang ke-24 berkata, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Dan firman Allah katakan di sini, Yesus menyembuhkan mereka semua. Nah, bukankah Tuhan kita berkuasa atas segala penyakit, atas segala sakit yang kita derita? Dia berkuasa menyembuhkannya, Dia berkuasa untuk memberikan kesehatan kepada kita. Lalu saudaraku, mengapa kalau begitu, mengapa Dia tidak seolah-olah Dia tidak berkuasa untuk melenyapkan sakit, penyakit, dan membiarkan kita sehat? Mengapa Dia membiarkan ada sakit penyakit yang merajalela, yang membawa banyak kematian kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada saudara-saudara kita, mungkin saudara-saudara yang mengikuti saat question and answer ini? Kalau ada saudara-saudara kita mengalami kematian, nah mengapa Allah izinkan itu terjadi lewat sakit dan penyakit? Saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, yang ke-10 berkata demikian, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang ada diam di bumi. Nah, penyakit COVID-19 hari ini
merupakan satu pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, dan itu melanda ke seluruh bumi, bukan saja orang percaya tetapi juga orang yang tidak percaya. Ya, dia datang dalam bentuk pencobaan kepada kita. Nah, kita berharap, saudaraku, kita yang menuruti firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, untuk kita bertekun di dalam hal ini. Firman Tuhan berjanji dia akan melindungi engkau terhadap pencobaan ini. Tetapi kalau dia izinkan ini terjadi, ini adalah satu ujian buat kita. Nah, di dalam Daniel 12 ayat yang ke-10 berkata demikian, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita tahu persoalan hari-hari ini di mana COVID merajalela, ya sebenarnya dia izinkan ini terjadi kepada orang-orang percaya termasuk saya dan saudara, supaya kita disucikan, dimurnikan, dan diuji. Demikian kata firman Tuhan. Ya, supaya ia menemukan orang-orang pilihannya. Dia menemukan orang-orang yang punya kualitas. Dia menemukan orang-orang yang hidup boleh menunjukkan satu kualitas bahwa dia bertahan dalam masa pandemi ini. Nah, di sini dikatakan orang-orang fasik tidak memahaminya. Ya, dia mengatakan ini masalah besar dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa memahaminya. Mereka mengatakan ini musibah ataupun ini satu tragedi dalam kehidupan. Mereka tidak bisa memahaminya. Tetapi firman Tuhan berkata, dan saya berharap juga kita orang-orang yang bijaksana dapat memahaminya. Mengapa ini terjadi? Kita adalah orang-orang bijaksana yang akan memahaminya. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai iman kita goyang. Iman kita goyah terhadap kesusahan. Kesusahan sekarang seperti sekarang ini. Ya, kesusahan karena pandemi penyakit ini yang masih belum dapat sepenuhnya disembuhkan, dapat sepenuhnya diobati. Nah, saudaraku, hal ini memang harus terjadi seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, berkata gini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Saudara dan saya sebagai orang percaya jangan sampai firman Allah berkata kita goyang iman kita karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kita memang harus menghadapinya. Jadi jangan sampai kesusahan-kesusahan ini menggoyang iman kita. Ayat yang keempat berkata, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Ya, Paulus dari sejak zaman gereja mula-mula sudah mengatakan hal ini, bahwa kita akan menghadapi pelbagai kesusahan, pelbagai macam ujian, dan termasuk hari-hari ini ujian kesusahan yang dialami oleh seluruh dunia. Dan hal itu seperti yang kamu ketahui telah terjadi. Seperti yang kamu tahu sudah terjadi. Nah, kita alami bersama-sama pandemi ini. Nah, apa yang harus kita pahami saudaraku sekalian, dengan diizinkan ini terjadi, lebih dari semua itu, sebenarnya semua hal ini terjadi supaya manusia itu punya satu hal ini, apa? Yaitu tetap memiliki rasa takut akan Allah, tetap memiliki rasa takut kepada Tuhan, yang mengizinkan ini terjadi, yang berkuasa atas segala yang terjadi, termasuk semua kejadian yang terjadi atas kehidupan kita, supaya kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Saya baca di dalam
Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ya, apa yang terjadi itu tetap akan terjadi. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Yang sudah terjadi, ya kita tidak bisa menambahinya, kita tidak bisa menguranginya. Allah yang punya kuasa atas kehidupan kita. Nah, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Supaya saudara dan saya juga takut kepada Tuhan. Nah, itu terjadi seperti itu. Ya. Jadi, saudara, kita harus belajar menerima hal ini sebagai sesuatu yang diizinkan Allah terjadi untuk memproses kita. Yang diizinkan Allah untuk menyucikan dan memurnikan kita. Yang memurnikan iman kita, dikatakan apakah kita sungguh mengasihi Dia atau tidak. Apakah kita dapat berkata sekali Yesus tetap Yesus. Apakah saudara tetap percaya meskipun kesusahan-kesusahan ini terjadi dalam kehidupan saudara. Apakah iman saudara goyang atau tidak. Nah, saya bacakan di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Ya, bergembiralah akan hal kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Harus berduka cita mengapa Tuhan izinkan ini terjadi, kenapa Tuhan tidak lenyapkan saja penyakit ini, penyakit COVID ini dan membiarkan kita sembuh. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh pelbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian iman. Amin, saudara. Membuktikan kemurnian iman saudara. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Dan emas itu harus diuji, saudaraku. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, saat Yesus menyatakan dirinya, kita akan mendapatkan pujian, mendapatkan hormat dan mendapatkan kemuliaan karena kualitas iman kita yang teruji, yang dimurnikan dengan api. Ya, dimurnikan dengan api. Kita dapat menjaga kualitas kita. Nah, saudara, meskipun kita harus mengalami kematian karena penyakit ini, ya meskipun kita harus jadi korban karena penyakit ini, hal itu tetap tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus yang sudah kita alami. Ya, saya bacakan firman Tuhan yang terakhir, ayat yang terakhir ini, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, atau penyakit COVID ini, saya rasa semua itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kuasa yang ada di dunia ini, di dunia yang akan datang, bahkan di dunia orang mati, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Demikianlah apa yang saya sampaikan kepada saudaraku, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi, karena kalau Tuhan berkuasa, mengapa Dia tidak melenyapkan penyakit dan agar manusia sehat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.